Kak, coba lihat belakang kakak ada kepala. Apaan sih? Emang di belakang gue ada apa? Jadi akhirnya pintunya dibuka sedikit. Begitu hampir setengah terbuka, gue langsung teriak. Awas, pisau bahaya. Sini pisaunya. Bang Tio muncul dari balik pintu dapur yang dibuka dengan kasar. Tolong saya. Iya Bu, bisa. Saya bisa bantu apa? Saya nggak bisa gerak. Kami menyusul masuk ke musola dan benar Ami lagi nangis ketakutan. Badannya dilumuri lumpur dan penuh darah. Kini tangan itu mulai bergerak perlahan dan menggapai-gapai mencari di mana letak palang pintu. Begitu kami sampai di pintu gudang, Duyusi Wadaisi kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap, dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Eksklusif hanya di Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi sama cerita yang horor-horor. Nah, cerita ini settingannya itu ada di kota Bandung. Saat itu saya lagi staycation berdua sama anak saya di salah satu hotel yang cukup besar di daerah Gatot Subroto. Si hotelnya ini bisa dibilang cukup tinggi ya bangunannya, mungkin sekitar ada 20 lantai. Ya, mungkin sekitar 20 lantai. Terus di samping hotel itu ada mall di situ. Nah, kalau misalnya ada orang Bandung nih yang kira-kira mau menerka-nerka, mungkin udah bisa ketebak ini hotelnya di mana. Nah, rumornya sih dulu pada saat proses pembangunan hotel ini, jadi rumor ya, saya nggak tahu kebenarannya. Jadi rumornya itu memakan beberapa korban jiwa, baik pada saat proses pembuatan ataupun saat si hotel ini udah jadi. Nah, saat itu kalau nggak salah kejadiannya, saya menginap itu di tahun 2017. Kalau nggak salah ya, tahun 2017 akhir pada saat libur Natal dan Tahun Baru, saya menginap sekitar 3 malam. 2 malam, ya 3 hari 2 malam. Nah, di malam pertama itu saya menginap, kalau nggak salah saya ada di lantai 10. Nah, saat itu menginap saya di lantai 10. Posisi si kamarnya itu hampir kamar yang paling ujung. Jadi bentuk si hotel menuju lorong kamar, koridor kamar ini tuh jadi agak seperti nggak labirin juga sih, cuma bentuk bangunannya nggak lurus. Jadi koridornya itu agak berkelok gitu. Nah, posisi kamar saya itu agak ke ujung, tapi nggak yang paling ujung banget sih. Jadi sepertinya sih masih ada satu kamar lagi di paling ujungnya banget gitu. Nah, si view kamar saya ini menuju ke Jalan Besar Gatot Subroto. Jadi melihat ada masjid putih di sampingnya, masjid besar, lumayan besar. Lalu ada jalan besar si Gatot Subrotonya. Nah, pada saat itu anak saya bilang, "Bun, mau mandi," kata dia gitu. Oh ya udahlah, karena saya baru nyampe juga tapi belum pengen mandi gitu, saya bilang, "Adek mandi sendiri ya, berhubung ada bathtub di dalamnya." Jadi saya isi cuma setinggi betis anak saya si airnya itu, jadi anak saya bisa berenang di dalam atau apa gitu, jadi nggak akan sampai tenggelam karena cuma sebetis kakinya dia. Nah, saya siapkan buat dia mandi, saya taruh anak saya di dalam bathtub, saya mau membereskan beberapa barang. Saya bilang, "Adek sebentar ya di sini dulu, Bunda mau beresin barang dulu di depan." Terus iya kata dia gitu. Jadi maksudnya saya mau membereskan, saya mau mandi gitu, nantinya mau mandi, saya mau nyiapin baju aja yang buat salin saya gitu. Nah, pada saat saya lagi mau merapikan baju dari koper ke lemari, anak saya ketawa dari dalam kamar mandi itu, kayak dia tuh sedang bermain dan ditemani seseorang gitu. Padahal posisinya saya tuh menginap cuma berdua dengan anak saya.
ketawa-ketawa gitu, kayak yang seru, terus ciplak-cipluk air gitu. Bahkan kayak si airnya tuh kayak lagi diciprat-cipratin gitu ke temen dalam tanda kutip ya. Terus dari ruangan dalam itu saya agak teriak gitu ke anak saya, Dek, main sama siapa? Saya bilang gitu. Terus dia cuma diam aja, dia masih sibuk bermain di dalam. Terus ya udahlah, saya siapin baju, saya masuk ke dalam kamar mandi. Iya, terlihat gitu anak saya, tapi saya diam ya di depan pintu. Saya lihat anak saya sedang bermain gitu. Terus saya coba jalan pelan-pelan ngedeketin dia kaget gitu, anak saya kaget. Bunda. Terus saya nanya, Adek main sama siapa? Aku bilang gitu kan. Terus anak saya, ini kakak. Terus saya sempat speechless, diam. Kakak kakak dari mana? Terus takut sih saat itu, langsung saya temenin dia mandi kan. Sebenarnya sih saat itu posisinya masih agak siang. Saya tuh check in sekitar jam 1 siang gitu. Saya tuh check in, anak saya minta mandi, ya kegolong masih siang lah. Cuma yang saya tahu sih katanya kalau makhluk yang kayak gitu sih nggak kenal pagi, siang, sore, malam, ya mereka mah ada aja kapan aja. Dan saat itu sih posisi anak saya emang masih kecil sih, ya mungkin masih inilah ya, makanya masih murni kali ya. Kan katanya orang tuh kalau misalnya yang namanya anak kecil bisa ngelihat makhluk-makhluk yang kayak gitu kan, karena mata batinnya tuh masih kebuka atau kayak gimana gitu. Nah udah tuh selesai mandi, kita jalan-jalan ke mall, terus makan siang, terus jajan, terus main di mallnya itu ada area permainan yang masih satu manajemen juga sama hotelnya, jadi kita main di situ gitu. Nah setelah sore menjelang udah maghrib, malah mungkin udah lewat maghrib, pulang mandi lagi gitu, bersih-bersih, terus saya pesen in room dining, pesen makanan ke dalam kamar. Nggak lama makanannya diantar, terus saya lagi dapet telepon, ada telepon kerjaan gitu kan. Terus saya angkat telepon, saya bilang, Dek makan aja duluan ya gitu. Nah anak saya pas lagi mau nyendokin, anak saya lagi makan, nah saya lagi teleponan gitu di living roomnya tuh, saya lagi teleponan gitu. Terus tiba-tiba anak saya jalan ke pojokan, ke arah pojok, ke kaca yang besar itu yang menghadap ke jalan raya dan ada masjid besar di situ kan. Posisi si gorden ini kebuka. Nah anak saya tuh jalan ke pojokan gitu kan, ya saya cuma ngeliatin aja sambil teleponan kan, masih telepon bisnis, ada bisnis call gitu. Terus anak saya jalan ke pojokan, dia sambil menyodorkan cake. Jadi saya pesan ada main course, ada dessert juga. Jadi dessertnya ini cake gitu kan. Dia sodorkan si piring dessertnya itu ke tembok tapi yang langsung ada kaca yang besar itu. Jadi dia sodorkan si piring dessertnya ini. Terus dia bilang kayak gini, saya denger banget tuh, kakak mau. Terus saya diem lagi, ya ampun, hari ini udah 2 kali dia panggil kakak sama sosok yang gak saya lihat. Saya gak lihat gitu ada bentuk apa, ada wujud apa gitu, tapi dia seharian ini tuh dia udah bilang kakak 2 kali gitu. Oh berarti mungkin ada anak kecil kali di situ gitu. Nah udah saya langsung saya bilang ke partner bisnis saya bilang nanti saya sambung besok pagi lagi ya, saya bilang gitu ya. Saya mau makan malam dulu sama anak saya bilang gitu kan. Terus ya udah saya matikan telepon, saya panggil anak saya, Dek ayo sini makan sama bunda, saya bilang gitu kan. Terus saya nanya, Adek makan sama siapa, itu cake-nya mau dikasih ke siapa, saya bilang gitu. Terus anak saya bilang, itu kakak tadi. Merinding nyeritain ini tuh merinding banget. Nah kejadian berikutnya di malam kedua itu posisinya saya sama anak saya mau tidur nih. Nah pas mau tidur, dari ruangan kamar sebelah itu saya ngedenger berisik banget gitu, kayak seperti ada satu keluarga dengan anak-anak yang lumayan banyak. Sepertinya sih suara anak laki-laki ya. Posisinya rame banget di kamar sebelah itu. Nah gaduh sekali gitu, yang ngegedor-gedor tembok ruangan saya gitu. Terus sepertinya sih mereka main telepon yang ada di dalam kamar itu dimain-mainin sama mereka. Terus mereka ada yang nangis, tiba-tiba ngejerit, terus nanti ada yang tiba-tiba pukul-pukulan, nanti temboknya digedor-gedor lagi gitu. Tapi pada saat si anak-anak laki-laki itu bermain, si orang tuanya tuh juga kayak marahin si anak-anak ini untuk berhenti gitu, jangan berisik. Nah
Kalau dari bahasa yang saya dengar ya, seperti bahasa Chinese. Sepertinya sih, tapi bukan Chinese Indonesia ya. Jadi sepertinya orang Tionghoa, sepertinya sih warga negara asing gitu ya. Terus si orang tua, karena saya bisa mendengar dengan jelas si orang tuanya ini berbicara bahasa Chinese gitu. Kok saya dengerin kok bisa berisik banget ya? Harusnya kan antara satu kamar dengan kamar lain sih harusnya nggak kedengeran sampai seberisik itu gitu. Tapi ini tuh yang berisik banget gitu. Terus akhirnya saya telepon ke resepsionis di bawah. Saya bilang, sorry bisa cek kamar sebelah karena saya sama anak saya mau istirahat. Ngerasa terganggu banget gitu, si suara di sebelah ini berisik gitu ya. Terus si resepsionis bilang, oh iya Bu, nanti kita tindak lanjuti. Terus gak lama dari itu, beberapa menit kemudian mereka telepon. Nah mereka bilang, Ibu maaf, posisinya dari kamar yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan, kata dia gitu. Terus karena si posisi bednya ini yang paling dekat dengan tembok adalah posisi kalau dari pintu masuk itu sebelah kanan. Nah sebelah kiri itu kamar yang saya bilang kamar yang paling ujung tuh. Nah si yang sebelah, saya bilang sebelah kanan Mbak. Terus si mbak resepsionisnya itu agak diem dan lumayan lama. Terus kayak dia kayak seperti lagi nutup si gagang teleponnya tapi ditutup pakai tangannya dia gitu. Dia kayaknya sih sedang berbicara dengan orang lain. Terus agak lumayan lama, dia bilang, Ibu maaf sebentar, ini manajer saya mau bicara, kata si resepsionisnya ini. Terus si mungkin front office manajernya mungkin ya yang ngobrol sama saya. Dia bilang, Ibu mohon maaf kalau boleh saya sampaikan kamar yang di sebelah kanan Ibu, yang posisinya di sebelah kanan Ibu itu kosong. Jadi tidak ada yang check in. Begitupun dengan kamar yang sebelah kiri saya, tidak ada yang check in. Jadi posisi kiri dan kanan di kamar saya itu kosong, gak ada yang in-house. Yang in-house itu kamar selanjutnya dan di depan kamar saya yang ada yang in-house, maksudnya ada yang check in yang mengisi di kamar itu gitu. Jadi saya cuma diam aja, oh oke deh. Nah besok paginya pada saat saya breakfast di hari terakhir, saya maksudnya saya didatengin sama beberapa manajer dari hotelnya itu. Jadi ada front office manager, ada restoran manajernya, juga ada chefnya. Mereka samperin saya dan mereka minta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan tadi malam gitu, mengenai ada yang berisik di kamar saya. Karena memang pada saat saya telepon si resepsionis itu, si resepsionisnya sampai dengar gitu kalau di kamar di sebelah saya tuh berisik. Karena saya pada saat saya telepon untuk make sure kalau beneran saya merasa terganggu dengan suara bising, saya dengerin ke si mbak resepsionisnya itu, Mbak coba deh denger deh. Terus si mbaknya juga bilang, oh iya ya Bu ya berisik, iya Bu maaf Bu, nanti coba kita telepon ke kamar itu. Nah si mbak resepsionisnya sempat ngomong kayak gitu. Nah terus yang manajer ini yang bertemu dengan saya, mereka meminta maaf. Terus mereka kasih saya komplimen untuk free 1 malam untuk stay di tempat mereka, dan kamarnya langsung upgrade ke executive suite. Jadi saya di upgrade kamarnya 1 level ke executive suite, menginap 1 malam. Saya dapat komplimen ya, alhamdulillah kan. Nah terus saya stay. Nah kamar yang sebelumnya aja, kamar yang gak di upgrade itu tuh kamarnya lumayan besar banget. Ini saya di upgrade ke executive suite, kamarnya lebih besar lagi gitu, dengan living room yang lebih besar, dengan bathtub yang lebih besar juga gitu. Nah tapi saya takut gitu, saya merasa gak aman ada di kamar yang besar ini gitu. Apalagi cuma berdua dengan anak saya tuh, saya ngerasa kayak kok ngeri gitu, ada perasaan saya takut untuk stay di kamar itu gitu. Jadi saat semalaman itu tuh saya terjaga gitu. Kalau anak saya sih udah tidur. Nah pada malam saya tidur itu saya terjaga karena saya merasa sedikit agak terganggu dengan ada lukisan di situ tuh, ditaruh beberapa lukisan klasik, lukisan apa ya, ya beberapa lukisan lah si bentuk lukisannya ini. Dan saya ngerasa kayak saya diawasi dari mata-mata yang ada di lukisan itu. Sebenarnya sih cuma lukisan binatang dan manusia gitu, cuma
kok saya ngelihatnya kayak si mata dalam lukisan itu seperti menatap saya, seperti memperhatikan saya gitu. Nah, gak lama saat saya masih terjaga itu, si lampu tidur di sebelah tempat tidur saya, jadi semua lampu tuh posisinya mati, jadi cuma ada lampu sentral yang saya nyalakan di dekat area pintu dan satu lampu baca di sebelah tempat tidur saya. Itu dia tiba-tiba mati sendiri. Jadi posisi kalau kita mau menyalakan atau mematikan si lampu baca ini tuh jadi kayak ada tombolnya dan bunyi klik-klik gitu kalau misalnya kita mau nyalain. Nah, posisi matinya si lampu ini tuh bunyi klik. Jadi otomatis si lampu ini tuh ada yang matiin gitu, ada yang mencet jadi sampai bunyi klik gitu kan. Dan saya merinding saat itu. Saya langsung ngumpet aja di balik selimut, di balik bed cover itu saya langsung saya ngumpet aja gitu, saya tidur sampai pagi. Nah, pada saat saya mau jalan breakfast turun ke bawah, saya pagi kan, Dek, ayo breakfast, saya ke anak saya gitu kan. Iya bunda, sebentar, dia mau ngambil boneka, dia punya boneka kuda poni gitu yang biasa dia suka bawa. Bentar, Ade mau ngambil boneka dulu. Nah, pas dia lagi ke tempat tidurnya, dia lagi nyari boneka poninya, terus dia sempat ngomong kayak gini, kakak ayo turun kita makan sama bunda, katanya gitu. Terus saya cuma ngeliatin aja, aduh, si kakak yang di lantai bawah ini dia udah ikut ternyata ke kamar kita yang baru. Gitu sih pengalaman saat saya staycation bareng sama anak saya. Itu aja ceritanya, semoga ceritanya menarik dan gak ngebosenin. Untuk di cerita kali ini sih saya nggak lihat sama sekali sosok, justru anak saya yang ketemu sama si sosok kakak tak berwujud. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.